Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansel Musubati dengan NIM J1B02410098. Di sini saya akan jelaskan pengaruh perbandingan pupuk organik dan anorganik terhadap hasil panen, serapan hara dan keberlanjutan sistem pertanian. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap hasil panen. Penggunaan pupuk organik dan anorganik memberikan dampak yang berbeda terhadap peningkatan hasil panen. Pupuk anorganik biasanya memberikan respon yang lebih cepat karena unsur haranya langsung tersedia, mudah diserap tanaman sehingga pertumbuhan dapat meningkat dalam waktu singkat. Sebaliknya, pupuk organik bekerja lebih lambat karena unsur haranya dilepas secara bertahap. Meskipun demikian, pupuk organik berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, serta membantu perkembangan akar. Perbaikan kondisi tanah tersebut membuat produksi tanaman menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kombinasi kedua pupuk sering menghasilkan hasil panen terbaik karena memadukan efek cepat dari pupuk anorganik dan perbaikan tanah dari pupuk organik. Selanjutnya ada pengaruh terhadap serapan hara. Jenis pupuk yang digunakan sangat menentukan efektivitas serapan hara tanaman. Pupuk anorganik mengandung unsur hara dalam bentuk ion yang langsung tersedia sehingga tanaman dapat menyerap nutrisi dengan cepat. Namun jika penggunaan berlebihan, sebagian unsur hara dapat hilang karena tercuci sehingga efisiensinya menurun. Pupuk organik di sisi lain meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta kapasitas tukar kation yang membantu tanah menahan dan melepaskan hara secara lebih teratur. Selain itu, aktivitas mikroorganisme tanah meningkat akibat pupuk organik membantu proses mineralisasi hara, termasuk mobilitas fosfor yang biasanya sulit tersedia. Karena itu, penggunaan gabungan antara pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan serapan hara secara lebih efektif dan berimbang. Dan selanjutnya ada pengaruh terhadap keberlanjutan sistem pertanian. Keberlanjutan pertanian ditentukan oleh kemampuan tanah untuk produktivitas dalam jangka panjang. Pupuk anorganik memang memberikan peningkatan yang lebih cepat secara cepat, tetapi penggunaan yang tidak terkontrol dapat menurunkan kualitas tanah, seperti berkurangnya bahan organik, meningkatnya keasaman tanah, serta menurunnya keragaman mikroba tanah. Sebaliknya, pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan mendukung kehidupan mikroorganisme. Perbaikan kondisi tanah ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sistem pertanian. Oleh karena itu, pendekatan yang paling ideal adalah memadukan pupuk anorganik dan organik sehingga produktivitas tanah tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas tanah dalam jangka panjang. Sekian dari penjelasan saya tentang pengaruh perbandingan pupuk organik dan anorganik terhadap hasil panen, serapan hara, dan keberlanjutan sistem pertanian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Mae Saputra, NIM J1B02410097. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem keberlanjutan dalam pertanian, di mana sistem tersebut dalam konteks pemupukan tidak hanya berbicara tentang hasil panen pada musim ini, tetapi kemampuan lahan untuk terus berproduksi dalam waktu jangka panjang, yang dimana itu tanpa merusak lingkungan, merusak ekosistem, merusak semua hal yang milik alam dalam istilahnya. Dengan itu, penggunaan pupuk kimia murni secara terus-menerus terbukti menurunkan kualitas tanah, pH tanah, dan lain-lain.
Sementara pupuk organik murni seringkali lambat bereaksi. Namun, oleh karena itu keberlanjutannya itu lebih terukur dan lebih matang gitu. Dan indikator keberlanjutan ini yang pertama itu adalah kualitas tanah, yaitu Soil Quality Index, yang dimana kualitas tanah adalah fondasi utama keberlanjutan. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa substitusi pupuk organik secara signifikan memperbaiki parameter fisik, kimia, dan biologi tanah yang tidak bisa dilakukan oleh pupuk kimia biasa. Yaitu di mana dalam studi yang dilakukan juga peningkatan yang SQI dalam studi 10 tahun pada lahan kapas, pelakuan kombinasi terutama di 75% kimia dan 25% organik menghasilkan indeks kualitas tanah atau SQI tertinggi. SQI ini dihitung dari parameter seperti CO organik atau nitrogen total dan aktivitas enzim tanah. Yang kedua, ada penyangga pH tanah pada tanah masam. Contohnya seperti Utisol atau Akrisol. Penggunaan pupuk kimia sering memperparah keasaman, di mana studi pada jagung menunjukkan bahwa aplikasi bahan organik seperti pupuk organik tulang atau big organik mampu menyangga penurunan pH tanah. Dan menurunkan penyangga dalam penurunan pH tanah, di mana hal ini penting untuk menjaga keracunan logam dan menjaga kesetiaan fosfor jangka panjang. Yang ketiga, ada indikator keberlanjutan yang lebih efisien, yaitu stabilitas hasil jangka panjang, yaitu Sustainable Yield Index atau SUI, di mana pertanian keberlanjutan menurut hasil yang stabil, tidak kuantitatif atau fluktuatif terhadap fluktuatif antara tahun akibat perubahan iklim atau degradasi tanah, di mana indikasi keberlanjutan atau SUI penelitian membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara kesehatan tanah atau SQI dengan stabilitas hasil, di mana SUI pada kapas kombinasinya itu adalah 50% organik dan 50% kimia, menghasilkan nilai SUI itu tinggi. Artinya, hasil panennya paling konsisten dan tahan banting terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yaitu ada juga simulasi yang dilakukan di jurnal yang kita pilih, yang dimana itu adalah simulasi 26 tahun menggunakan modal DNDC pada tanaman jagung. Simulasi selama 26 tahun ini menunjukkan bahwa perlakuan urea murni yaitu 100% kimia mengalami tren penurunan. Hasilnya perlakuan substitusi 50% organik justru menunjukkan tren hasil yang meningkat dan stabil dalam jangka panjang. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada indikator yang ketiga, yaitu mitigasi dampak lingkungan, yang dimana ini ada salah satu pilar keberlanjutan yang meminimalkan jejak ekologis pertanian, terutama emisi gas rumah kaca dan pencemaran air. Contohnya ada beberapa yang dilakukan di dalam jurnal itu tersebut, yaitu reduksi emisi gas dan pencegahan pencernaan air, di mana reduksi emisi gas itu adalah penggunaan pupuk nitrogen anorganik yang berlebihan antara penyumbangan utama emisi gas yaitu NO2 dan gas rumah kaca kuat dan NNH2 atau yang disebut amonia. Studi simulasi menunjukkan bahwa mengganti 50% urea dengan pupuk organik dapat menurunkan totalan emisi nitrogen yaitu NHO atau NHZ dan NO dalam kurung. Faktor keberhasilannya itu sampai 53,72%. Dan mekanisme ini terjadi karena bahan anorganik mengikat nitrogen dan melepaskan secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman, sehingga tidak banyak yang menguap atau terkunci. Pencegahan pencemaran air yaitu yang dengan meningkatnya kapasitas tanah menahan air dan menahan unsur hara, resiko
cucian atau lensing, dan nitral dan fosfor yang ada di air tanah dapat dikurangi secara signifikan. Itu saja. Terima kasih atas antusias dan dalam mendengarkan. Saya Andre Mesa Putra yang mewakili dari kelompok saya dan Anselmus Bupati dan Hendy Kusumawardana dan Fahmi Ruslan. Sekian, memohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.